Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk menonton semua. Kembali lagi bersama Izin Nonton Film di rubrik Review. Di episode ini gue akan mereview film horor Indonesia yang rilis tahun lalu, judulnya Qorin. Jujur, gue tahun lalu gak sempat buat nonton di bioskop, dan sekarang filmnya udah bisa ditonton secara legal di Netflix. Buat yang belum nonton, review ini akan mengandung banyak spoiler. Kalau gak suka kena spill, mending nonton aja dulu. Dan sebelum gue mulai mereview, gue mau ajak dua hal dulu nih buat kalian. Pertama, kunjungin juga website kita izinnontonfilm.com karena di sana gue juga menulis review versi artikel. Kadang kalau nggak sempat bikin video podcast, gue akan tulis dulu versi artikelnya. Kedua, join juga ke Discord kita karena lebih seru punya temen sharing seputar film kan. Link joinnya ada di deskripsi atau scan aja di sebelah kiri. Oke, biar nggak kelamaan, inilah review film Qorin karya Ginanti Rona. Assalamualaikum Umi Hana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Zahra, perkenalkan ini Yolanda, santriwati baru yang nantinya akan mondok dan belajar di sini. Jimat, gua jaga diri. Cing, ciripit, tulang bajing, kacapit. Hal pertama yang patut diapresiasi film ini adalah gagasannya. Yap, bener, gagasannya. Buat gue gagasan dan statement pembuat filmnya bisa dibilang cukup berani sih. Sebagai film horor dengan pendekatan agamis, film Qorin justru ngasih kritik untuk institusi agama paling mayoritas di Indonesia. Mungkin ya, kritik ini jadi terasa samar karena pengemasannya horor. Bisa jadi akan lain ceritanya kalau film ini dikemas sebagai film drama. Emang apa sih yang coba dikasih tahu sama film ini? Pertama nih, dengan berlatar institusi pendidikan agama Islam, pesantren, film ini ngasih statement kuat bahwa pesantren adalah institusi pendidikan justru masih menjadi institusi yang anti peradaban. Dengan jelas dan gamblang, pesantren dalam film ini masih mengadopsi gaya pendidikan lama yang usang, di mana para santri sama sekali nggak boleh megang HP. Padahal di zaman ini, lewat HP lah semua orang bisa melihat dunia. Dunia ada di genggaman tangan, ya ada di HP. Dan ini bukan cuma jadi gaya-gayaan aja sebagai plot cerita. Problem ini juga akhirnya jadi bencana yang menambah tensi ceritanya. Dimana akhirnya karakter-karakter ini terjebak dan tidak bisa meminta bantuan dari dunia luar. Karena susah menghubungi dunia luar. Kedua, sebagai institusi pendidikan yang kental dan menjunjung tinggi nilai-nilai norma dan agama, di film ini justru pesantren menjadi neraka yang tidak ramah dengan perempuan. Padahal, agama Islam begitu memuliakan perempuan. Di film ini, perempuan adalah korban dari Ustadz Cabul yang gak kuat sama birahinya sampai-sampai menyekutukan Allah dan menjadi sesat. So, apakah ini hanya mengada-ngada? Faktanya, kasus-kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan berbasis agama seperti pesantren sudah bukan lagi hal-hal baru. Kasus ini nyatanya ada dan menjadi sinyal bahaya bagi kita semua. Nah, ketiga nih, film ini juga mempresentasikan kalau pesantren ternyata menjadi tempat buangan untuk anak-anak dengan masalah mental. Hal ini dikasih tahu dengan cara yang tidak berlebihan ke penonton. Dengan mengenali masing-masing karakter protagonisnya, kita juga akhirnya bisa memahami masalah-masalah yang mereka hadapi sebelum dan setelah berada di lingkungan pesantren. Untuk karakter protagonisnya, rasanya gue bisa empati dengan mereka, ikut merasakan kesakitan yang mereka alami, dan gue juga bisa percaya dengan berbagai dimensi hidup mereka. Sayangnya nih, hal ini justru melempem untuk karakter antagonisnya, si Ustadz Jailani. Gak ada elemen surprise sama sekali yang ada di Ustadz Jailani. Tanpa baca sinopsisnya atau nonton trailernya, penonton juga bakal tahu kalau dia adalah penjahatnya. Dengan taktik-taktiknya dia itu menurut gue udah gampang banget dibacanya. Bayangkan nih, ada seorang ustadz menantu dari pendiri pesantren yang dikenal dengan kesolehannya, seorang laki-laki dengan ilmu agama yang tidak dangkal, dengan sadar memilih untuk menjadi sesat dan menyekutukan Allah. Pastinya ada pain point besar yang dialami sama orang ini sampai berpaling dan jatuh begitu dalam. Dalam kesesatannya, memang secara verbal dia bilang kalau selama ini tuh dia gak dianggap sama ayah mertuanya, dipandang sebelah mata. Sayangnya ini hanya alibi yang dangkal dan tidak bisa diterima begitu aja.
memang nggak dianggap yang seperti apa sampai membuat dirinya itu begitu sakit hati. Ini yang nggak tersampaikan dengan baik. Justru absennya pemilik pesantren menempatkan dia sebagai sosok yang kuat di kalangan pesantren dan memiliki pengaruh yang kuat juga. Pesantrennya juga tampak baik-baik aja kok. Masjidnya masih besar, lingkungannya kelihatan baik-baik aja. Buat gue celah terbesar dari film ini justru dari karakter antagonisnya yang nggak believable. Faktor lain yang menurut gue membuat film ini terasa biasa aja juga penggunaan elemen properti yang nggak maksimal. Bayangkan, ada ustadz sesat mempelajari ilmu Qorin dari buku berjudul Risalah Jin. Dan di buku ini juga ada doa yang jadi penangkal mantra-mantra pengendali Qorinnya, Jin Qorin ini. Bayangkan nih, buku sakti yang begitu spesial ini adalah kunci penting buat ceritanya. Eksekusinya pakai buku yang kelihatan kayak buku di Gramedia. Buku yang bisa dibeli sama semua orang. Jadi aspek spesialnya itu hilang. Seandainya nih buku ini bisa dibikin kayak tampak kitab yang kultus banget gitu, yang gak semua orang punya, ada faktor spesial dari bukunya, properti ini bakal jadi penting banget dan gak bakal jadi cacat untuk jalan ceritanya. Jadi apakah filmnya bagus? Buat gue sih biasa aja, gak begitu berkesan. Tapi untuk gagasannya, oke lah. Paling itu aja untuk review film Qorin. Jangan lupa visit ke website kita di izinnontonfilm.com dan join juga ke Discord kita. Linknya ada di deskripsi atau scan di sebelah kiri. Nah, kalau lu punya pendapat tentang film ini, bisa sharing di kolom komen atau share aja kalau lu punya review di Discord kita. Jadi join juga ke Discord kita, jangan lupa untuk nggak join. Akhir kata, jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa nonton film.